Search for Common Ground Indonesia mempersembahkan drama radio Pemimpin Super, Suara Perempuan. Ini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Saudara, kembali kita berjumpa lagi dalam Pemimpin Super, Suara Perempuan. Kali ini dalam episode Sunat Salah Jurusan. Seperti biasa di kedai suara, tempat komunitas pemimpin super berkumpul, tak pernah sepi dari kegaduhan, atau juga diskusi dan juga perdebatan. Selalu saja ada obrolan yang menarik, sampai-sampai kadang-kadang tarik otot juga. Nah, saat ini Pak Sangga dengan semangat dan gembiranya menyambangi anggota komunitas untuk berbagi sebuah rencana. Ternyata dia ingin menghitankan anaknya. Namun di antara asiknya percakapan terjadi kegaduhan. Ada apa ya? Ya ampun, ternyata yang mau dikitan oleh Pak Sangga itu anak perempuannya. Gini hari, nyunat anak perempuan masih ada ya? Mari kita simak, apa iya Pak Sangga mau terus mengkitankan atau menyunat anak perempuannya? Biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara, biarkan perempuan bersuara. Wah, Pak Sangga datang. Ayo tepuk tangan saudara-saudara. Ayo, Pak Sangga sudah datang. Tepuk tangan. Loh. Apa ini? Kok pakai ditepuki? Sudah, ayo. Saya punya kabar untuk semua yang ada di kedai suara ini, Pak Bijak. Saya ingin secara resmi mengumumkan. Wah, keren. Ayo. Semuanya kumpul. Loh. Ayo, sebelah sini. Ada apa Pak Bijak? Ini, Kok heboh sekali sih? Iya. Ini loh, kebetulan kedai kita nih sedang kedatangan tamu, Bu Dokter dari Bandung. Nah, kenalkan, ini anggota kedai suara. Yang suaranya lantang itu Bu, itu Pak Sangga. Bagus, karena lantang itu pertanda kuat otot diafragmanya, sehat itu. Nah, yang ini nih, ini Pak Bijak. Suaranya menenteramkan loh Dok. Itu karena di balik tuturan orang itu terdapat kepribadian yang arif dan menarik. Wah, jadi tersanjung saya. Oh iya, Bu Suara. Ditilik dari gelagatnya, Pak Sangga punya kabar gembira ini, Bu. Biar beliau sendiri yang mengumumkannya, Bu. Waduh, pasti seru ini. Ayo Pak Sangga, ayo segera dong. Penasaran nih saya nih. Apa? Betul, Pak Sangga. Pakai mikrofon Pak Sangga, biar kenceng. Ayo Pak. Atau butuh penari dan vokal latar, Pak Sangga? Itu yang di belakang sambil nyanyi. Tenang, semuanya tenang. Silakan, Pak Sangga. Pertama-tama saya sampaikan, ini sungguh hari yang bahagia bagi kami sekeluarga. Tumben bisa bahagia. Pak Bijak, biar dulu dong Ayo Pak Sangga, silahkan. Minggu depan, kami sekeluarga akan punya hajat. Kami akan menghitankan anak kami. Dan hitanan ini tidak akan jadi berlangsung jika Anda semua tidak hadir di perhelatan kami. Wah, keren Pak Sangga. Ikut bahagia loh Pak Sangga, kita semua. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, harap semua jenis sumbangan tidak berwujud barang, apalagi kembang. Langsung saja uang. Ayo, siapa yang mau nyumbang sekarang? Angkat tangan, ayo. Wah, ayo. Waduh, penyumbangnya antusias ya. Biar saya sendiri yang mengedarkan kotaknya. Mana kotaknya. Aduh, Bu Suara, jangan dong, malu saya, Bu. Ini rezeki loh, Pak. Ini bentuk kegembiraan teman-teman loh. Ayo, kumpulkan di kotak ini. Ayo, Bu. Ayo, Pak. Ayo, silahkan loh. Ya, terima kasih ya, terima kasih.
sudah kumpul semua nih Pak Bijak. Coba dong tolong dibantu. Aduh berat sekali ini. Wah bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih ya. Terima kasih banyak loh. Ini tanda bahwa teman-teman di komunitas Kedai Suara ikut bergembira. Selamat. Kapan harinya ini? Jamnya? Dan acaranya apa saja Pak Sangga? Saya benar-benar terharu. Terharu saya. Iya, memang begitu itu rasanya kalau pas menerima sumbangan Pak Sangga. Haru, ya campur senang ya. Ini undangan untuk saudara. Sudah saya tulis namanya lengkap. Satu-satu saya tulis. Loh, Bu Suara. Ya. Bu Suara. Ada apa Pak Bijak? Ada apa? Coba Bu Suara-Swati lihat. Kok aneh rasanya nih Bu? Aneh gimana maksudnya Pak? Ini anak yang mau dikitankan ini loh Bu. Ini kan nama perempuan Bu. Masa sih Pak? Mana? Dan saya baru ingat loh Bu, Pak Sanggah kan memang tidak punya anak laki-laki Bu. Hah? Jadi... Oh ya masa perempuan mau dikitankan Bu? Pak Bijak, sebelum semuanya terlanjur, sebaiknya segera kita tanyakan. Tapi Bu, ini kan urusan pribadi. Saya khawatir Pak Sanggah tersinggung Bu. Ini memang urusan pribadi Pak Sanggah. Tapi kalau benar ini kitanan untuk anak perempuan, ini kan bisa jadi urusan publik loh. Kebetulan tamu kita kan dokter nih. Nah, kalau pas kebetulan ada pakarnya, ya kita tanyakan saja, gimana? Ya, tapi kalau nanti Pak Sanggah tersinggung gimana Bu? Ya, kita kan sudah biasa menyinggung. Dan Pak Sanggah juga sudah biasa tersinggung. Baik, langsung saya tanyakan saja ya Bu ya. Pak Sanggah. Ya. Apa boleh nih sumbangannya saya hitung sekarang? Sekarang ya. Pak Sanggah, kalau soal sumbangan itu sudah sepenuhnya milik Pak Sanggah. Cuma ini loh Pak. Ngomong-ngomong. Ya ngomong aja Pak Bijak. Kan dari tadi Pak Bijak udah ngomong. Ayo ngomong. Begini loh Pak Sanggah. Pak Sanggah itu setahu saya kan tidak punya putra. Maaf ini Pak Sanggah. Ya memang. Lah memangnya ada apa? Berarti kan yang mau dikitankan ini anak perempuan toh Pak Sanggah? Lah iya dong. Apanya yang aneh? Ini kan perintah agama. Pak Bijak ini. Aduh. Bener Bu. Ternyata Pak Sanggah mau mengkitankan anak perempuan. Pak Sanggah, maaf ini ya, bukannya mau membuat kecewa, tapi apakah Pak Sanggah belum pernah dengar ya? Lah, dengar apa tuh Bu? Bahwa kitanan itu untuk anak laki-laki, anak Pak Sanggah kan perempuan. Kalau tidak diterangkan, bisa-bisa mereka menarik sumbangannya loh Pak Sanggah. Benar ini Pak. Saudara tenang. Perlu saya jelaskan bahwa yang akan kami hitankan memang anak perempuan kami. Loh, kok pada kaget? Woi, kok pada kaget? Ini kan perintah agama loh, perintah agama. Sebaiknya Pak Sanggah hati-hati loh. Dan bertanya kepada ahlinya. Ini benar perintah agama atau sekedar kebiasaan sekelompok masyarakat Pak Sanggah? Bener nih. Pak Sanggah sudah pernah membaca perintahnya, Lah ya, kan? Ya, katanya. Lah kan, ternyata cuma katanya kan? Pak Sanggah, ini nasib anak loh. Jangan cuma modal katanya saja. Oh ya, kebetulan sekali kita kedatangan tamu Bu Dokter. Kita tanya saja pendapat ahlinya, ya kan? Nah, Bu Dokter, gimana kira-kira tuh? Ya, begini ya. Sayangnya, memang hitan untuk anak perempuan sangat merugikan karena berdampak pada kesehatan fisik dan psikis si anak. Bisa nyeri berat, perdarahan, tetanus, dan luka pada jaringan sekitarnya. Nah,
ini baru kerugian jangka pendek. Jadi ada kerugian jangka panjang juga, Dok. Waduh, masa begitu sih Bu Dokter? Iya, bahkan menurut WHO, sunat pada anak perempuan termasuk mutilasi organ. Dampak jangka panjangnya adalah kista, keloid, kerusakan uretra, dan disfungsi seksual sehingga menimbulkan kesulitan dalam hubungan seksual. Sehingga dibutuhkan pembukaan jahitan untuk melebarkan vagina. Selain itu, bisa terjadi inkontinensi urin atau tidak dapat menahan kencing yang dapat menyebabkan infeksi saluran kemih. Bahkan infeksi itu bisa menyebabkan kematian. Oh iya, Bu Dokter. Saya pernah dengar nih, perlakuan tertentu pada organ intim perempuan berpengaruh terhadap respon seksualnya. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Agar kami semua di sini bisa jadi jelas. Oh, itu. Ya, benar sekali. Sunat yang dilakukan itu mengurangi fungsi klitoris. Nah, klitoris ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kenikmatan seksual seorang perempuan. Selain itu, melalui klitoris dapat terjadi ekskresi kelenjar di sekitar vagina. Dan ini sangat diperlukan ketika seorang perempuan melakukan hubungan seksual. Nah, menghilangkan klitoris akan menurunkan kepekaan perempuan terhadap rangsangan seksual. Apa itu berarti kemampuan menikmatinya juga jadi hilang, Dok? Persis, Pak. Ini yang sangat disayangkan. Di samping bahaya seperti yang tadi saya sebutkan. Wah, baru dengar saya. Kalau akan seperti itu akibatnya? Ya, itulah yang harus kita sadari. Jelas, sunat akan membuat perempuan kurang peka terhadap stimulasi seksual. Semuanya ini menyulitkan perempuan untuk mencapai orgasme. Dok, kabar ini kan sangat penting ya, Dok. Dan orang tua juga harus sadar betul akan resikonya menyunat anak perempuan mereka. Bagaimana kalau... Bagaimana kalau dokter bicara untuk para orang tua di sini, Dok? Begitu ya, Bu Suaras? Betul, Pak. Iya, begitu, Dok. Nanti kami kumpulkan Bapak dan Ibu-ibu di sini untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Dokter. Bisa di kedai suara, bisa juga di kelurahan. Oh, yang paling bagus ya di sini, toh, Bu. Biar kedai kita ini makin populer. Populer maksudnya. Ya. Saya siap bicara kalau memang diperlukan. Karena informasi ini memang belum menyentuh semua yang perlu disentuh. Karena perangkat undang-undangnya kan juga belum ada ya, Dok? Betul. Secara persis memang belum ada. Kita masih menunggu undang-undang larangan hitan perempuan yang jelas merupakan solusi konkret. Lah, kalau peraturan Menteri Kesehatan Permenkes yang sudah disebut-sebut itu tadi, Dok? Itu ya. Saya sendiri selaku dokter selalu memberi penjelasan pada orang tua yang akan menghitankan anak perempuannya untuk tidak melakukannya. Dengan semua alasan yang saya sampaikan tadi. Tapi memang ada Permenkes tentang sunat perempuan yang maksudnya untuk melindungi tenaga kesehatan saat melakukannya. Kami dari kalangan medis banyak yang menentang praktek sunat perempuan ini karena membahayakan dan merugikan perempuan. Wah, kesadaran yang bagus sekali itu, Bu Dokter. Kalau semua dokter berpikir dan bertindak seperti Ibu, wah, luar biasa tenan ini. Kalau yang surat edaran dari Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat itu, Dok, saya pernah dengar katanya isinya tentang larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan. Iya, itu sebelum keluarnya Permenkes tadi itu. Itu dulu hasil lokakarya yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu, kita tunggu saja dan kita dorong pemerintah untuk membuat perundang-undangannya. Terutama perempuan kita di Dewan ya, Bu. Karena ini kan demi kepentingan sesama perempuan. Mereka pasti lebih gigih dalam memperjuangkannya. Betul, Pak Bijak. Juga penting sosialisasi di mana-mana. Itu, Bu. Termasuk obrolan kita di kedai suara ini, Pak. Bagus sekali itu, Bu Suara. Penting sekali meyakinkan para orang tua untuk tidak perlu melakukan sunat bagi anak perempuan. Nggak penting, nggak perlu, bahkan membahayakan. Baik, Dok. Termasuk kesediaan dokter untuk memberikan pencerahan kan? Kapan kira-kira, Dok? Nanti kami undang para orang tua untuk datang ke kedai suara ini. Minggu depan, di hari yang sama?
Paginya saya bisa mampir ke PKK untuk memberi penuturan yang sama tentang tidak perlunya sunat perempuan. Cocok dok, malamnya di kedai suara. Sip lah kalau begitu. Oh iya Bu Dokter, kalau di negara lain apa ya sudah ada perundangannya? toh, Dok? Ada. Di negeri Mesir, Parlemen Mesir telah mengesahkan undang-undang tentang pelarangan sunat perempuan. Bagi yang melanggar akan dikenai denda $185 sampai $900 Amerika dan kurungan penjara antara 3 bulan dan 2 tahun. Wah, kalau dirupiahkan jadi berapa itu ya? Ya tinggal dikalikan saja toh Pak. $1 berapa rupiah? Gitu loh Pak Bijak. Oh iya, tinggal dikalikan ya Bu. Nah Pak Sanggah, gimana Sanggah. Pak? Jangan membisu sejuta bahasa gitu dong Pak. Saya tuh bingung, Bu. Terus terang nih, bingungnya bener-bener bingung, ayo ngung. Jangan bingung Pak, kan sudah jelas banget apa yang dikatakan Bu Dokter. Berbahaya menyunat anak perempuan. Coba, apa saja tadi bahayanya? Bisa pendarahan yang menyebabkan kematian, ya kan? Terus bisa infeksi pada seluruh organ panggul. Betul. Terus bisa tetanus yang menyebabkan kematian, ya kan? Terus apa lagi ya? Mana dia catatannya? Sini saya bantu Pak Bijak. Saya juga menyimak dengan sungguh-sungguh loh. Yaitu sakit kepala yang luar biasa. Oh ya, sumbatan yang menyebabkan susah buang air kecil, ya kan Bu? Betul Pak, ada lagi gangguan jangka panjangnya yang juga sangat merugikan perempuan. Masih ingat? Kalau tidak salah akan muncul kista maksudnya ya. Toh, ya juga itu tadi yang penting, disfungsi seksual Pak Sanggah. Berat itu. Iya ya. Membuat perempuan tidak mampu menikmati kegiatan itu, kegiatan seks. Wah, hebat. Komunitas kedai suara hebat loh Bu Suaras. Kalau begitu, bapak-bapak ini saja yang bicara di depan ibu-ibu PKK dan tamu undangan di kedai suara ini, Bu. Ya enggak gitu Bu Dokter. Saya nyimak itu tadi kan karena isinya sangat penting Bu. Lah kalau sebegitu membahayakannya, ya mestinya semua orang tua tahu toh. Begitu Dok. memang Pak. Enggak. Inilah tugas kita membuat semua orang tua sadar bahayanya sunat perempuan. Jangan hanya karena budaya saja lantas kita melakukannya. Bicara soal ini, Bu Suaras, biasanya memang lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, sekarang kembali pada Pak Sanggah nih. Pak Sanggah. Pak Sanggah. Ya Bu, apa Pak Bu? Sanggah ini kok dari tadi dia membisu terus sih? Enggak. Pertanyaannya sekarang tinggal bagaimana Pak Sanggah menyikapi soal ini. Soal informasi dari Bu Dokter ini loh. Nah, apa Pak Sanggah rela putri tercinta ternyata hanya jadi korban dalam tanda kutip katanya itu? Waduh, ya jelas enggak lah Bu. Mana ada orang tua yang tega anak perempuan satu-satunya mengalami hal seperti itu. Tapi, waduh, gimana ini ya? Apanya yang gimana kawan? Ya, Apa? Ini kan undangan udah disebar Bu. Loh, disebar kemana? Lah, ini tadi disebar di sini. Cuma di sini saja kok Pak. Kan teman-teman bisa langsung diberitahu. Dan perlu diketahui pula ya bapak-bapak dan ibu-ibu, tingginya resiko kematian pada hitan perempuan menjadikan tindakan ini termasuk pelanggaran pada Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan. Termasuk melanggar undang-undang kekerasan terhadap perempuan. Wah, kalau begitu ini PR lagi nih bagi kita nih. Bagi perempuan kita di Dewan ini Bu. Bagi kita semua memang. Selama ini saya juga terus mengampanyekan penghentian sunat perempuan dengan cara saya yang kebetulan sebagai tenaga kesehatan. Kita semua harus berperan untuk membuat masyarakat luas paham akan bahayanya sunat perempuan ini. Iya Bu Dokter, kalau begitu ngeri ah. Tapi Pak Bijak, ini terus gimana nih? Ini apanya? Ini. Terus apanya Pak Sanggah? Ini loh, ini sumbangan-sumbangan ini. Weh, Kan masa ya disia-siain, mubazir Pak. disia-siakan bagaimana? Ya nggak disia-siakan tuh Pak Sanggah. Enggak. Kalau nggak jadi pesta kitanya terus uang ini gimana? Loh. Kok pada bisik-bisik gini? Ngomong apa itu? Ayo yang keras toh Pak. Bisik-bisik. Kayak apa ay? Nganu Bu, Pak Sanggah,
Pak Sangga ini... Begini loh, Bu. Pak Sangga ini loh. Ini begini Pak Bijak nih sebenarnya, Bu. Kok saya itu loh, Pak? Ya ini begini loh. Kalau terkait dengan pesta perhelatan ya jangan bingung. Begini Pak Bingung Sangga, dia, Bu. ada jalan keluar yang aman bagi semua pihak, yaitu pestanya tetap dilaksanakan, tetapi dengan tujuan syukuran anaknya yang mau menjelang usia balik. Jadi hanya simbolis saja, tanpa harus menyentuh, melukai, menggores, atau menjahit apapun. Boleh juga jadi hanya simbolis saja. Memang selama ini banyak juga yang melakukannya secara simbolis. Jadi pesta dan undangan tetap berlangsung meskipun yang lebih penting lagi adalah memunculkan kesadaran masyarakat bahwa hitanan bagi anak perempuan itu sangat tidak diperlukan. Kedepan, dana pestanya kan lebih baik untuk bekal pendidikan anaknya saja daripada habis untuk pesta. Wah, iya Bu Dokter. Cocok itu, cocok. Wah, iya. Pak Sangga, jadi secara simbolik saja, tapi juga jangan khawatir. Kalaupun kita diurungkan, sumbangan yang tadi itu tidak ditarik lagi kok. Saya garansi deh. Aduh. Kok saya jadi tambah bingung ya? Gak usah bingung Pak. Saya bersama Pak Bijak akan mengusulkan agar anggota Dewan Perempuan kita segera mendesak pemerintah dan mengumumkannya kepada masyarakat luas. Melaksanakan kampanye publik peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi budaya yang terkait dengan sunat perempuan, termasuk pada Pak Sangga. Secepatnya deh. Ya Pak Sangga, dan sumbangan ini ya tetap boleh dibawa pulang. Setuju nggak teman-teman? Aman Pak Sangga, aman. Kini zaman sudah berubah, perempuan bebas berekspresi, menggapai semua cita-cita, dan bahkan menjadi presiden. Kini zaman memang sudah berubah, biarkan perempuan berkreasi tentang keadaan di negeri ini, biarkan perempuan bersuara. Memang perlu pemahaman yang mendalam agar masyarakat mau mempertimbangkan dan melihat bahayanya khitanan bagi perempuan. Bukankah kita sangat mencintai anak-anak kita? Bagaimana mungkin kita yang justru membuat mereka, anak perempuan kita, mengalami hal-hal merugikan karena kenaifan kita terhadap isu sunat ini? Siapa yang akan merelakan anak gadisnya mengalami penderitaan hanya karena kebodohan kita orang tuanya? Belum lagi kemungkinan terjadinya kematian karena infeksi saluran kemih. Ini berarti khitan pada perempuan termasuk pelanggaran pada Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan. Ya, semoga perempuan di Dewan segera mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius pada hal ini. Sekaligus melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran, mengubah persepsi budaya atas sunat perempuan ini. Sampai jumpa di Pemimpin Super berikutnya. Perempuan harus bersuara, harus berdaya. Pemimpin Super Suara Perempuan dipersembahkan oleh Search for Common Ground Indonesia. Naskah ditulis oleh Pri GS, didukung oleh Abdel Ahrian, Marsi Sahulata, Jody Masardi, Desire, Nuning Purnama, teknik montase dan sutradara Edi Sulistyo. Sampai jumpa. Biarkan